Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang aplikasi reliability dengan R program ya. Saat ini saya mau menjelaskan tentang reliability dalam teori klasik ya, yang simpel-simpel yang zaman-zaman dulu gitu ya. Tapi pada kenyataannya saya sering melihat banyak beberapa orang yang saya temui mereka masih belum bisa analisis ini dengan R program gitu ya. Sekarang saya jelaskan gitu ya, bisa untuk teman-teman coba-coba sendiri ya. Nah, ini reliability untuk di teori klasik itu ada test retest ya, alternative form atau parallel form, kemudian ada internal konsistensi. Nah, internal konsistensi itu dibagi menjadi ada yang belahan ya, split half dibagi menjadi 2, bagi 3 dan banyak ya, multi part. Itu termasuk alpha di dalamnya. Oke, nah sekarang saya tidak akan menjelaskan konsepnya, Anda bisa baca sendiri. Yang mau saya jelaskan adalah bagaimana running ini, semua reliability ini di dalam R program. Oke, nah sekarang kita coba dengan tes retest pertama ya. Tes retest, di sini saya punya data tes retest data. Oke, saya pakai Excel ya. Jadi saya akan import Excel saya, data saya, ini alamatnya. Saya import dulu. Nah, ini datanya ya. Jadi bentuk data saya itu, datanya karena ini tes retest, jadi ada tes pertama, tes kedua, tes retest gitu ya. Nah, tes yang pertama karena ini tesnya sama ya, satu tes di 2 waktu yang berbeda. Jadi tes pertama itu diberikan hari ini misalnya, tes kedua itu 2 minggu lagi misalnya begitu. Nah, tes pertama di sini saya beri nama tes ya, tes kedua itu saya beri nama retest. Ya, jadi pada dasarnya tes ini berisi 5 item ya. Ingat 5 item bukan 10 item. Jadi di sini ada 5. Ini khusus tes di waktu pertama, item 1 sampai 5. Kemudian tes di waktu kedua saya beri nama retest ya, 5 item lagi ya. Jadi kolom tes 1 dan kolom retest 1 ini adalah sama persis soalnya atau itemnya, tetapi waktunya berbeda gitu ya, dan seterusnya. Sehingga di bagian akhir, 2 kolom terakhir ini adalah total tes dari tes pertama yang ini, kemudian total retest ini adalah total dari retest yang tes yang kedua di waktu kedua ya. Nah, sekarang kita akan mengkorelasikan karena simpel ya, pakai Pearson korelasi aja. Jadi kita ngambil datanya, data ini total tes berarti ya, yang kita korelasikan adalah total tes. Data itu nama tabelnya, nama datanya total tes, kolom total tes, dan total retest. Ya, data total retest. Nah, ini ya. Nah, sekarang saya korelasikan. Kita lihat korelasinya 0,8848456. Nah, ini adalah disebut sebagai nilai reliability, koefisien reliability untuk tes retest. Ya. Kemudian kita bisa gunakan sekarang paralel. Oke, kita coba paralel, kita bersihkan. Nah, sekarang paralel saya akan gunakan data parallel form data. Saya sudah ada di sini ya. Saya aktifkan dulu redirect Excel, kemudian datanya saya load dulu. Nah, ini ya. Saya punya form A karena paralel berarti kita tidak perlu 2 waktu yang berbeda. Kita hanya perlu 2 tes yang setara ya, di waktunya sama. Waktunya sama. Ya, jadi di sini ada
Form A itu berarti tes yang A ya, formnya. Kemudian yang setaranya itu form B. Jadi kalau form A1 di sini maksudnya form A item nomor 1. Dia setaranya itu padanannya yang mana? Padanannya itu form B item nomor 1. Gitu ya. Jadi kalau form A item nomor 2, padanannya form B item nomor 2. Dan seterusnya. Nah, tapi prosesnya sebenarnya mirip dengan tes retest. Kita harus korelasikan total skornya yang kita korelasikan. Sehingga kita totalkan dari form A. Semua form A, ini 5 item ya. Kita total hasilnya di total form A. Nah, kemudian total form B berarti dari form B1 sampai form B5 kita totalkan jadinya total form B. Nah, 2 kolom yang terakhir inilah yang akan saya korelasikan. Nah, ini berarti bagaimana saya ngambilnya? Data pada kolom total form A. Ya. Kemudian data pada kolom total form B. Gitu. Ya, kita korelasikan. Nah, hasilnya 0,7429149. Gitu ya. Nah, ini untuk paralel. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk yang lainnya, internal konsistensi, karena lebih populer ya internal konsistensi daripada tes retest paralel, orang terlalu apa ya, berat ya, harus membuat 2 tes atau mengetes di 2 waktu itu terlalu berat. Jadi internal konsistensi lebih populer. Nah, sekarang kalau internal konsistensi untuk orang psikologi lebih 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 sering menggunakan package Psych ya. Ini pastikan sudah diinstal. Nah, kita aktifkan, kita ambil datanya. Ini internal konsistensi. Nah, ini datanya. Ya. Itu ya. Oke, dan kemudian kita punya di sini datanya 1 sampai 10. Nah, biasanya kalau split half berarti dibagi 2. Cara baginya bagaimana? Tergantung kita. Bisa item nomor 1 sampai 5, belahan awal. Kita bagi belahan kedua, yang terakhir ya. Ini item awal dan item akhir dari 6 sampai 10, belahan kedua. Bisa begitu. Bisa juga random. Bisa juga ganjil genap, itu ada banyak macamnya, dan itu juga menjadi suatu kelemahan ya, apalagi kalau kita lakukan secara manual itu merepotkan. Sehingga kalau menggunakan software dia akan lebih mudah. Contoh yang atas ini ya, baris 12 ini ya. Kalau saya run seperti ini. Nah, abaikan dulu yang warna merah ini ya, warning warna merah ini. Saya run seperti ini, split half data. Ini maksudnya dia akan running dengan defaultnya dia. Jadi dibagi 2, baginya bagaimana? Dia akan running dengan kemungkinan membelah tesnya itu ada random, ada macam-macam, itu kurang lebih defaultnya itu 1000 kemungkinan membelahnya. Tapi kalau saya menggunakan yang baris 15 ini SH2, saya run ya. Ini dengan root true, ini berarti saya setting bahwa kamu harus membelah, saya minta dengan R, kamu harus membelah ini tes dengan semua all possible. Ya, split ya. Jadi all possible split half. Jadi semua kemungkinan. Nah, kalau yang atas itu kita langsung ya defaultnya dia langsung dikasih 1000. Kalau yang ini semua kemungkinan. Nah, tapi kalau semua kemungkinan ini memang komprehensif, tapi besar sekali ya, karena kalau semua kemungkinan itu untuk berapa 10 item sih oke ya, sedikit, tapi kalau item 50 nah bisa berjuta-juta ya. Nah, ini agak lama kan konsekuensinya. Tapi mari kita coba ketika kita running dengan yang pertama dan yang kedua. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, yang ini kita lihat hasilnya. Ya, sama persis karena itemnya sedikit. Jadi dengan 1000 kemungkinan membelah itu sudah cukup mewakili kalau itemnya sedikit.
Ya, jadi sudah jadi mungkin sama karena itemnya sedikit, jadi nggak ada perbedaannya. Jadi dengan 1000 default ini ya, yang SH1 ini default 1000 kemungkinan membelah, mungkin aja sudah cukup komprehensif gitu ya, karena terwakili karena dia cuma 10 itemnya gitu. Tapi mungkin kalau item banyak mungkin bisa jadi beda ya, SH1 sama SH2. Nah, gimana hasilnya? Mari kita baca salah satunya aja ya. Saya bacakan yang SH2 ya. Nah, ini dia menggunakan Goodman. Jadi lower boundnya Goodman, lambda ya, mereka nyebutnya lower bound 1, lower bound 2. Nah, mereka menyebutnya maksimum ini ya, maximum split half reliability lambda 4. Berarti lower boundnya yang keempat dari Goodman ya. Maximum split half reliability lambda keempat. Ini adalah yang terbaik. Makanya dia maksimumnya 0,96. Ada 1 sampai 6 ya lambdanya dari Goodman itu. Nah, yang minimum ini beta ya. Itu 0,23. Jadi minimum maksimum alfa. Ada average-nya 0,77. Oke? Nah, inilah untuk split half ya. Jadi lebih mudah kalau kita menggunakan software daripada dengan manual ya kalau split half. Sekarang dengan data yang sama. Kita kembali ke data yang sama 10. Saya mau alpha, Cronbus alpha yang paling populer. Di video saya yang lain juga ada nih Cronbus alpha. Tinggal begini aja. Cronbus alpha. Ya, ini ada warna merah. Dari tadi ada warna merah, saya lupa jelaskan. Ini berarti bahwa ada korelasi yang negatif. Nah, alfanya coba lihat ya. Alfanya 0,65. Standar alfa 0,67. Oke. Nah, pakai Duha check ini 0,96. Ya, ini adalah sama dengan lambdanya Goodman tadi. 0,96 maksimumnya lambda 4 ya. Oke. 0,34 sampai 0,96. 0,65 alfanya ya. Jadi ada di confidence intervalnya antara 0,34 sampai 0,96. Maksimumnya sama seperti lambda 4 dari Goodman. Oke. Nah, untuk melihat ini tadi korelasi item total dan semuanya yang kecil-kecil ini yang lebih detail, silakan nonton video saya yang lainnya ya. Oke. Sekian. Terima kasih.